Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari, illa qalil, kecuali sedikit darinya, nisfahu awinqus minhu qalila, separuh atau kurangi sedikit darinya. Quran surat Muzammil ayat 1-3. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'dal maktubati sholatul lail, sebaik-baik salat setelah salat yang wajib adalah salat pada malam hari. Termasuk pada malam hari pada hadis ini adalah salat tarawih. Jemaah rahimakumullah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini telah menurunkan rahmatnya dalam bentuk hujan, yang alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Insya Allah tidak ada suatu halangan apapun. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, uswatun hasanah kita, suri toladan kita, yang kita berdoa semoga besok kita termasuk salah satu orang yang didekatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di surga. Sebagaimana dalam salah satu riwayat disebutkan, ada seorang sahabat yang membawakan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Dan ketika Kanjeng Nabi wungu, kemudian sahabat itu memberikan airnya, dan Nabi menggunakan air itu untuk bersuci dan juga menggunakan untuk berhadas, mensucikan diri dari hadas. Maka Nabi memberikan pertanyaan, mintalah, memberikan apa nggih istilahnya, mintalah. Maka sahabat itu minta, ya Rasulullah, saya pengen besok ketika di surga itu dekat dengan engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah tanya lagi, adakah yang lain? Maka sahabat itu menjawab, itu saja Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, kalau gitu bantu aku dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau kita memperbanyak sujud, insya Allah kita didekatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, dan semakin tinggi pula kedudukan surganya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kemarin yang terakhir kita sudah membahas panjang lebar tentang sholat sunnah rawatib, baik yang muakkadah maupun yang ghairu muakkadah ya.
Di mana kemarin kita sudah membahas ada sholat sunnah rawatib yang qobliyah dan juga ba'diyah, ada yang jumlahnya 2 rakaat, ada yang jumlahnya 4 rakaat. Kemudian terakhir kemarin sudah membahas pula untuk 4 rakaat surat rawatib niku paling rajih dikerjakan 2 atau 4 langsung salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian pada malam hari ini kita masuk pada materi yang selanjutnya, yakni materi sholat taraweh. Ya, insya Allah sebentar lagi nih. Berapa hari lagi Pak? 90. Kirang langkung segitu. Ya, 90 hari kurang lebih nih, menuju bulan Ramadan. Ya, berarti 3 bulan. Yang pertama kita bahas fadilahnya dulu. Kalau fadilah niki, masya Allah, tadi saya buka Pak, niku ada lebih dari 30 fadilah. Kenapa kok jadi banyak? Karena sholat taraweh niki sama juga dengan sholat tahajud pada malam hari. Maka fadilah tahajud itu masuk pula pada fadilah sholat taraweh. Akan tapi ada beberapa fadilah yang ada di sholat taraweh tetapi tidak pada sholat tahajud biasanya. Yang pertama, sholat taraweh akan menghapuskan dosa seseorang terutama pada masa lalunya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahti saban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nah niki nek sasi Ramadan mesti krungu nggih kan. Karena mesti dibaca oleh imam, khatib dan juga yang lainnya. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, jadi ada 2 hadis mirip Pak. Yang pertama man soma ya, man soma. Yang kedua man qoma. Cuma beda sedikit. Siapa yang qiyam Ramadan atau sholat tarawih karena iman dan juga mencari fadilah pahala, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu insya Allah akan diampuni. Kemudian yang kedua adalah pahala sholat semalam suntuk, dapat keutamaan sholat semalam suntuk pahalanya. Inna rajula idza qama ma'al imam hatta yansarif khusiba lahu qiyamu lailah. Sesungguhnya seseorang jika dia sholat bersama dengan imam sampai selesai, sampai imamnya itu selesai, maka dihitung pahala baginya seperti qiyamul lailatin, sholat selama 1 malam suntuk. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Pada hadis yang kedua ini sholat tahajud jelas niku ada imamnya, maka ikuti imamnya dari awal sampai akhir ya. Untuk anak-anak muda niku biasanya niki anak-anak muda nek teng jamaah niki berarti namung setunggal. Nah, atau mungkin mbak-mbak yang di belakang. Nek di Masjid Muhammadiyah niku ada napa nggih budaya anak muda di rakaat yang kelima niku Fatihah rampung tetep dereng ngadeg. Jadi karena ngirit le ngadeg Pak. Terus nanti tunggu imamnya maca napa, nek kira-kira dawa ya le ngadeg mengko. Nah, niku biasanya kula sok ngatekke ngoten niku. Begitu sudah mulai selesai bacaan baru berdiri. Niki nek anak-anak muda, nek sing hadir di majelis niki insyaallah mboten enten nggih. Nah, mboten enten. Maka itu mengurangi fadilah dari ini juga.
Makna ikut bersama dengan imam ya nek bisa bareng dari takbiratul ihram sampai salam bareng, okay. Tidak sendiri-sendiri. Yang repot nek salat tarawih niku nek ketinggalan, Pak. Atau kalau panjenengan misal salat tarawih kok ketinggalan, repot mboten, Pak? Salat sunnah kok ketinggalan jamaah niku ngerepot. Paling repot malih nek salat Id. Salat Id kok napa, Pak? Ketinggalan. Nah, niku repot malih niku. Saya pernah pas di Kaweron Muntilan. Wah, leneng go jamaah niku ora entek-entek, Pak. Ini wis berdiri ngoten. Jamaah niku ming setunggal. Lah kok terus ningan. Nggih. Ora rambung-rambung niki. Terus sing ngajeng dintosi riyen Ustaz. Ngantos kirang langkung 20 menit ada, Pak. Ngerti ora wau teko lenggah riyen to. Nah niki pun ngadeg ngoten, ndelok wis do berdiri semua kok suwe tenan ya. Sampai yang datang mobil-mobil itu telat-telat niku, nggih. Nah, niku termasuk ketinggalan dari imam. Termasuk di salat tarawih nek bisa kita sempurna dengan imam dari awal sampai akhir, insyaallah dapat fadilah seakan-akan sholat selama satu malam suntuk. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban tentang orang yang wasumtu Ramadan wa qumtuhu, yang puasa di bulan Ramadan sudah puasa siang harinya dan di malam harinya orang tersebut melaksanakan ibadah tarawih. Jadi ini dua ibadah utama bulan Ramadan itu, nek siang puasa, malamnya sholat tarawih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minas siddiqina wasyuhada. Maka orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang siddiqin atau orang-orang yang jujur, dan orang-orang tersebut seumpama mereka meninggal di antara waktu-waktu itu, siangnya puasa Ramadan, malamnya ibadah tarawih. Meninggal, maka orang-orang tersebut mati dalam keadaan syahid. Nah, luar biasa, Pak. Saya pernah membaca di berita, tapi kula supe tahun nih, Pak. Saya lupa. Kebetulan ada salah satu imam Masjidil Haram niku lek meninggal malam Jumat. Ya, malam Jumat tanggal 27 Ramadan. Niku di waktu membaca Al-Qur'an di depan Ka'bah, maca Qur'an kalih nenggo masuk waktu subuh. Niku maca Qur'an ngeten, dikira orang ketiduran, ternyata meninggal dunia. Wah, Masya Allah. Kemudian yang keempat, tapi yang keempat ini berlaku untuk yang sholat tarawihnya di sepertiga malam terakhir, tidak di awal. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala faqulu may yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku akan dikabulkan doa-doanya. Kemudian yang kelima, fadilah sholat tahajud, yakni orang tersebut akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, wa alam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail, dan ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang muslim itu terletak pada sholat malamnya. Dan yang terakhir yang saya bawakan, man qama bi 'ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang sholat malam dengan membaca 10 ayat di dalam sholatnya, maka ia tidak akan dicatat sebagai golongan orang-orang yang lalai besok pada hari kiamat. Nah, ini fadilah ketika melaksanakan sholat tarawih. Sekarang kita masuk pada bagian sholat tarawih. Yang kemarin sedikit banyak sudah kita singgung, kemudian agak banyak karena sudah ada yang bertanya. Yang pertama,
Hukum sholat tarawih niku termasuk muakkadah napa ghairu muakkadah, Pak? Muakkadah, nggih. Setara dengan sholat tahajud, bahkan lebih daripada sholat tahajud biasa karena dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya jumlah rakaat tarawih. Yang pertama dari Ibunda Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat malam itu lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2013. Setelah saya cari, kemudian saya cari tahu Nabi itu di bulan Ramadan ngimami berapa kali. Ada dalil yang menyebutkan Nabi ngimaminya 3 kali. Ya, ada yang menyebutkan lebih daripada itu. Kemudian saya cari kapan Nabi itu lek ngimami, ya. Ada yang setelah sholat Isya, ada pula yang di waktu sepertiga malam terakhir, sampai dalam hadis yang saya cari ini disebutkan kalau para sahabat hampir tidak kebagian waktu untuk melaksanakan sahur, ya. Jadi hampir tidak sahur karena sholat sepertiga malam sangat lama. Maka poin yang ini sholatnya jumlahnya 11 rakaat. Ini yang digunakan oleh Muhammadiyah di kita, yakni 11 rakaat dasarnya hadis riwayat Bukhari nomor 2013. Adapun untuk sholat tarawih 23 rakaat, dan ini digunakan oleh madhab Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan yang 11 rakaat itu paling kuat dari madhabnya Imam Syafi'i beserta para murid-muridnya, termasuk di tempat kita niku ya paling kuat adalah 11 rakaat. Yang 23 rakaat adalah ketika sahabat Khalifah Umar radhiyallahu anhu, beliau ngimami sholat tarawih sebanyak 20 rakaat ditambah 3 rakaatnya witir. Dan 23 rakaat ini termasuk sunnah Khulafaur Rasyidin yang diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi sendiri tidak mengerjakan itu. Jadi hadis itu kan ada perkataan, ada persetujuan, ada perbuatan, ada persetujuan. Yang ini termasuk persetujuan Kanjeng Nabi, ya, dibolehkan saja. Tapi Nabi sendiri tidak 23 rakaat. Mau 11 atau 23, yang paling penting adalah bareng sama imam dari awal sampai akhir. Karena di beberapa masjid, kalau di tempat saya itu 23 ada. Nah, yang 23 ini kebanyakan jamaahnya ada yang tidak sanggup sampai 23 rakaat. Apalagi anak-anak muda, Pak. Nek sing teng Muhammadiyah le nyurangi woni kok. Imame udah naik engko sik, ya. Kalau yang ini kadang ada yang bolong karena merasa berat dengan 23 rakaat. Dan beberapa jamaah merasa ringan dengan 23 rakaat. Nggih. Biasanya di masjid yang 11 dengan 23, kalau di tempat saya niku lebih dulu yang selesai yang 23. Tenggen kula nggih. Yang saya nek teng mriki saya ndak tahu, nggih. Nah, mungkin karena mulainya lebih gasik. Nah, mungkin. Yang penting tetap pada jumlah rakaatnya tetap sama, cara sholatnya tidak boleh meninggalkan satu perkara, yakni tumak nina, tumak nina. Nah, niki sing tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan. Kalau bacaannya mau panjang atau pendek, niku opsional, Pak. Mau 11 rakaat pendek angsal mboten, Pak? Angsal. Remen apa mboten? Oh, remen. Nggih.
Kayak sing 11 remen sing pendek gitu. Nek 23 kok panjang niku lak nggih rada pripun ngoten gitu. Besok mesti dititeni imame. Wah, imame kae rasa mangkat. Nek ora ya ganti masjide. Oh, nek dina Senin imame dawa pindah masjid wae. Maka yang 23 niki ada beberapa catatan. Yang pertama tetap tumak nina, nggih. Tetap tumak nina, tidak boleh cepet-cepetan. Terutama pada waktu membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihahnya jangan terlalu cepat. Disambung boleh pada bagian-bagian yang di belakangnya ada lamnya, boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Boleh gabung-gabung ngoten niku jane asal. Nek di Muhammadiyah kemarin di tarjih, kalau enggak salah ini keputusan yang belum lama diputuskan paling afdol tetap satu ayat. Tetapi bukan terus menafikan enggak boleh digabung, itu mboten ya. Yang penting sesuai kaidah yang berlaku. Terus kalau surat yang dibaca mau panjang mau pendek jelas niku opsional, nggih. Senenge ya tergantung imam. Paling penak teko manut imame. Ning nek imame dawa-dawa ya kadang mung iso do dititeni ngoten. Ya men nek kula teng mriki ya men do dititeni nggih. Nek Ustaz Arif pindah masjid wae. Yes. Lanjut. Maka setelah sholat tarawih ditutup dengan sholat napa Pak? Witir. Nah kita bahas dulu. Witir ini hukumnya napa Pak? Ghairu muakkadah napa muakkadah? Hukumnya muakkadah. Ini sama dengan sholat tahajud itu sendiri atau sholat tarawih itu sendiri. Kemudian sholat witir niku jelas dilaksanakan dalam jumlah bilangan ganjil, nggih. 1 nggih asal. Jane jenengan le salat 8 tambah 1 angsal apa mboten? Nggih angsal mawon. Ning kalau berdasar dalil niku jane kurang, nggih kurang. Nek misal kok ada imam ling imami 8 tambah 5. Asal apa mboten? Angsal. Ming mbuh sesuk do diundang malih apa mboten niku. Nah, tapi kita belajar di kaidah fikihnya memang seperti itu, boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi disebutkan di situ sungguhnya Allah itu witir. Allah itu witrun. Innallaha witrun. Sungguhnya Allah itu witir. Allah itu ganjil. Yuhibbul witr, dan menyukai yang ganjil. Termasuk fa'autiru ya ahlal Qur'an. Maka lakukanlah sholat yang ganjil wahai para ahli-ahli Al-Qur'an. Kenapa disebutkan di sini ahli Qur'an? Karena ahli Qur'an yang biasanya dijadikan imam. Jadikan imam. Ahlul Qur'an niku enggak selalu yang hafalannya banyak, tapi imam niku kan kategorinya luas. Niku nanti ada bab tersendiri. Termasuk imam niku menghadap ke makmum niku nggih jane ibarate ngeten Pak, ngabsen barang. Nek kula dadi guru nang kelas tak absen, iki sing ngremangkat sapa sing. Nah, sampai pada taraf niku Pak. Tidak cuma sebatas meluruskan terus dicari ada jamaah yang biasanya kita enggak kelihatan dan yang lainnya ya. Ada jamaah yang biasanya sok gasik kok telat. Nah, niku nanti perhatian imam niku sampai di tingkat niku. Begitu selesai sholat nanti zikirnya juga dilaksanakan sendiri-sendiri, tapi imam melihat ke belakang dalam artian tadi belum kelihatan, sekarang kelihatan atau tidak. Nah, perhatiannya sampai situ Pak. Nek pas ruku misal kula panjenengan le dadi imam, lah kok ada makmum sing meh ketinggalan, ya tindani nek bisa biar dia dapat ruku. Jadi kebijaksanaan imam sampai di titik niku. Nanti dilihatnya itu sampai situ. Maka paling afdal imam niku tuan rumah. Kenapa? Ya karena tuan rumah itu paling kenal dengan jamaahnya. Nek wong adoh mak wonten sing keri barang wonten niku nang kamar mandi teko tinggal ae lah. Enggak tahu dan yang lainnya. Kemudian
lanjut pada sholat iftitah atau pembuka qiyamul lail. Untuk sholat iftitah ini masuk pada kategori ghairu muakkadah. Jadi kalau kita ambil dari kaidah fikih kedudukan sholatnya itu di bawah sholat taraweh maupun sholat witir itu sendiri. Sholat iftitah dilaksanakan 2 rakaat dengan ringan, jelas halus ringan. Pelaksanaannya hanya membaca surat nama Bapak Al-Fatihah, Al-Fatihah saja. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 768, apabila salah seorang di antara kalian bangkit untuk melaksanakan sholat di malam hari, maka hendaknya ia membuka sholatnya dengan biraqataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan-ringan, yang ringan saja. Kemudian kita masuk kepada pelaksanaan sholat yang 2 kali salam atau yang 4 kali salam. Saya ambil langsung dari pendapat para ulama, mayoritas ulama niku lebih condong 2 rakaat salam. Adapun pendapat dari Imam Hanafi, Imam Hanafi itu 4 rakaat salam niku diperbolehkan, dan dua-duanya diperbolehkan. Dua-duanya diperbolehkan karena Nabi juga pernah mengerjakan sholat dengan 4 rakaat salam. Walaupun dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholatul lail mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Tetapi tetap diperbolehkan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam juga diperbolehkan. Kalau ditanya, nah ini sing jadi poin penting. Kira-kira pahalanya besar yang 2 salam apa yang 4 salam, Pak? Kalau di sholat tahajud biasa, itu tetap lebih besar yang 2 salam 2 salam. Mengerjakannya juga lebih berat. Tapi karena di bulan Ramadan itu kan sudah setara dengan sholat semalam suntuk, maka bisa jadi pahala sholat semalam suntuknya tetap berbeda, tetapi sama-sama pahalanya besar. Karena sudah dihitung sholat semalam suntuk. Kemudian kita bahas yang selanjutnya adalah khilaf perbedaan tentang sholat malam setelah witir. Nah ini sholat malam setelah witir yang kemarin sudah saya sampaikan, tapi cuman intinya saja. Yang pertama, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Jadi 3 ulama utama, Hanafi, Maliki, Hambali. Ketiga ulama besar ini melarang atau memakruhkan melaksanakan sholat malam setelah sholat witir. Adapun dari Imam Syafi'i membolehkan sholat sunnah lagi walaupun sudah melaksanakan sholat witir, dengan catatan sholat witirnya tidak boleh diulang, karena ada larangan dari Kanjeng Nabi, la witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam, ya. Jadi nyuwun sewu, memang ini khilafiyah. Nek ngomong khilafiyah niku kan repot, nek tidak lapang dada. Jadi bahas fikih niku harus lapang dada. Maka kesimpulannya tetap condong kepada yang, kalau di tempat kita mazhab Imam Syafi'i condong diperbolehkan. Tapi boleh itu bukan harus nggih Pak nggih. Beda nggih. Jadi boleh itu ya boleh saja. Tapi kalau yang paling rajih, yang paling mayoritas itu justru tidak sholat lagi karena sudah dapat sholat semalam suntuk. Setelah saya cari tahu lebih lanjut nggih, jadi setelah ketemu niki pembahasannya saya baca dulu.
Nah, ternyata pendapat Imam Syafi'i ini diperbolehkan dalam pembahasan makna yang luas, tidak mengkhususkan pada waktu bulan Ramadan. Maksudnya adalah misal jenengan pun sholat qiyamul lail sendiri, kemudian kok nanti paginya terbangun lagi, boleh sholat lagi enggak? Boleh. Nah, jadi pendapat Imam Syafi'i ini pendapatnya yang luas, tidak cuma mengacu kepada sholat tarawih. Kalau yang langsung pada sholat tarawihnya kok qadarullah kok tidak ketemu, ya tidak ketemu pendapat dari Imam Syafi'i, tapi ini untuk yang lebih luas saja. Maka kalau Muhammadiyah lebih condong pada yang tidak sholat lagi, karena sudah dapat sholat semalam suntuk khusus pada waktu bulan Ramadan. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi pembahasan penting. Yang pertama adalah doa-doa yang sahih pada waktu bulan Ramadan. Pada dasarnya tidak ada doa yang khusus dibacakan oleh imam. Kalau garis bawahi, tidak ada doa khusus yang diajarkan Kanjeng Nabi, yang Nabi yang mengajarkan sendiri. Kemudian sebagai imam ngajak jamaahnya untuk membaca zikir-zikir tertentu. Tidak ada. Di antara 2 atau 4 rakaat sholat tarawih, jadi setelah 2 salam atau 4 salam niku tidak ada doa-doa khusus kalau dicari dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian di sini disebutkan pula hukum asal ibadah itu adalah tauqif, berhenti pada dalil. Ya, terutama pada sholat tarawih ini karena hubungannya rangkaian. Walaupun ini di luar sholat, tetapi karena niki rangkaian sholat nggih, Pak. Jadi maksudnya gini, kalau kemarin saya katakan setelah sholat duha membaca doa Allahumma inna duha boleh. Ya, walaupun itu bukan hadis dari Kanjeng Nabi. Tapi kan itu setelah sholat duha dan memang selesai. Setelah sholat itu ya selesai duhanya. Kalau ini kan sholat tarawihnya belum selesai, masih di koridor rangkaian sholat tarawih itu. Nah, walaupun di luar sholat ada kehati-hatian, alangkah lebih baiknya ada kehati-hatian dalam menambahkan hal-hal yang ada di dalamnya. Kalau pesan estu jane niki nek dicari ya mboten enten, tapi saya lebih condong seumpama ada kultum, lebih baik sebelum sholat tarawih atau setelah sholat witir. Nek saya pribadi nggih, niki ikhtiar saya karena saya cari-cari di kitab mboten enten perkara kultum niku, Pak. Nggih, jadi memang kultum niku kan termasuk mungkin budaya yang baru. Kalau bisa menurut saya pribadi lebih baik sebelum tarawih atau setelah witir, supaya tidak masuk pada rangkaian sholat witir niki. Nah, nek teng mriki kultume kapan, Pak? Sebelum. Nah, berarti sudah tepat. Karena ada yang sebelum witir, Pak. Di Muntilan itu saya pernah niteni di satu masjid karena jatah saya kultum sebelum witir. Anak-anak muda, Pak, nggak pada ikut witir, Pak. Nah, anak mudanya karena kultum milih napa, Pak? Keluar. Ya, milih keluar dan sebagian tidak balik, apalagi nyuwun sewu anak-anak. Nah, itu bagi anak-anak kan sampai memikirkan hal sedalam ini kan enggak, nggih. Jadi wis kultum ya dolan lah gitu. Memang wayahe anak kan dolan ngoten. Nah, sedangkan yang sepuh-sepuh berpikiran nek ora kultum dhisik, nek le kultum lebar witir, engko ora do di ngrungokke selak do bali. Nah, penting salate napa kultume. Ya, ngoten memang harus dikubur nek sebelum tarawih enggak apa-apa, sing penting tidak lama-lama. Maksimal niku 7 menit. Nah, bener-bener harus maksimal niku. Enggak boleh lebih itu. Kalau kultume kok panjang-panjang, pernah ada yang
Ada yang komplain, Ustadz, karena minta saya untuk carikan, nah tak carikan anak muda masih sekolah malahan Pak. Niku lek kultum saking semangatnya 30 menit Pak. Nah niku yo jadi masalah lagi nanti pas waktu sholat tarawih. Kemudian ada, saya sebutkan di sini, ada bacaan yang populer namun tidak khusus, okay, dan tidak ada pada nyonsew, tidak ada pada dalil-dalil yang kuat, ya, dalil-dalil yang sahih. Bacaannya adalah asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan. Nah, bacaan ini pada dasarnya zikir yang enggak perlu ditanya lagi, bagus. Cuma sebagai bentuk kehati-hatian, adalah tidak mengkhususkannya sebagai zikir wajib waktu istirahat antara satu tarawih dengan tarawih yang lain. Okay. Karena dikhawatirkan nanti tidak termasuk orang yang berhati-hati. Ustadz, kalau membaca sendiri boleh napa mboten? Menurut saya pribadi justru malah boleh, jenengan teko doa zikir niki tapi sendiri nggih, tidak mewajib ya mingkolo-kolo. Tidak kemudian imam yang mimpin seperti itu, nyuwun sewu. Kemudian ada doa yang diperbolehkan apa mboten? Ada. Yakni setelah melaksanakan sholat, selesai salam dari sholat witir, membaca subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, rabbul malaikati waruh. Nah, dalil yang niki diperbolehkan karena dalilnya adalah dalil yang sahih, okay. Jadi perkara sampai pada zikirnya selesai. Ada beberapa yang di masjid-masjid Muhammadiyah ya tetap menganggap niku ya ora apa-apa to Ustaz, kan iku doanya di luar sholat. Tapi lek menjelaskan nggih, tapi niki masih dalam rangkaian sholat. Nah niku sing beda pendapat niku di situ, Pak. Intinya perbedaan pendapat di situ. Karena saya pernah pas waktu imami sholat raweh kan mimpin dzikir ngoten, maka saya menyampaikan sik mimpin dzikir jenengan mawon Pak. Nek kula piyambak mboten biasa mimpin dzikir, maka nggih mungkin yang di situ takmirnya yang mimpin dzikir, kula dadi imam tak mendel mawon. Menawa kleru sesuk nang akhirat aman lah ngoten nggih. Ning jane ya kleru wong tidak kan. Ya biasanya saya terus ngajak ngobrol barangkali tahu ya, contoh di Masjid Jumbleng, At-Taqwa Jumbleng. Di sana itu kan pengajiannya sudah bagus. Kebetulan ada budaya yang kurang sesuai HPT lah. Terus saya sampaikan, takmirnya menyambut bagus, terus langsung dirubah. Hari berikutnya sudah dirubah kebiasaannya. Gitu. Dijelaskan, saya menjelaskan takmir. Saya menjelaskan takmir dengan dalil-dalil yang kuat, insya Allah bisa diterima. Mungkin itu dulu jamaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Enggak. Rasulullah pada bulan Ramadan tidak setiap malam sholat mesti dikhawatirkan jadi Wajib. Nah. Terus apakah kita harus melubangi salah satu? Tidak full 1 bulan atau gimana? Yang kedua, di masjid kami sejak saya kecil itu pada waktu sholat iftitah ada doa iftitah subhanallah wa malaikatuhu wa izzati wa jalaluhu wal kibriyati wa ulama. Apakah itu ada dasarnya atau tidak? Begitu Ustaz. Baik. Yang pertama, nah ini luar biasa pertanyaannya. Dia kula yen nggih sempat kepikiran ngoten niku, Pak. Apa
kan iku sunah. Apa kudu tak bolongi siji ngoten misal. Nyuwun sewu. Ya memang betul. Memang betul. Kan sunah. Apa kudu tak bolongi? Tidak dianggap wajib. Ternyata setelah saya berpikir seperti itu, niku pendapat yang kurang tepat. Karena Nabi niku bahkan dalam satu bulan Ramadan saya cari itu hanya ngimam 3 atau 4 kali, Pak. 3 atau 4 itu kehatian Nabi betul-betul berhati-hati. Jangan sampai engkau sholat tarawih tadi wajib. Nah, tadi wajib repot nanti Nabi kayak ngimami berturut-turut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tiba-tiba turun hukum kalau sholat tarawihnya jadi wajib. Wah, repot niku. Enggak harus 1 bulan penuh langsung wajib, tapi baru berapa malam berturut-turut jadi wajib nanti repot. Sedangkan nek kula panjenengan sing berturut-turut niku tetep ora bakal dadi wajib. Niku secara logikane ngoten. Terus kalau dilubangi boleh napa? Boleh, Pak. Dilubangi boleh kalau ada kepentingan yang lain yang mendesak. Ngoten. Saya pribadi tidak termasuk orang yang meninggalkan tarawih kecilik kayane nek ninggalke tarawih iki nggih iman tur rada pripun ngoten nggih. Jadi nganggap tarawih iki salah satu memang nggih niku tadi sudah memposisikan muakkadah. Sholat sunnah sing paling apik setelah 5 yang wajib ya sholat malam, termasuk diantaranya adalah sholat tarawih. Tapi ini pertanyaan yang bagus nggih. Barangkali nanti terus ada yang berpikiran nek ngono tak bolongi siji. Ya, bagus niki nggih. Besok tak masukkan dalam tulisan saya biar. Terus yang kedua, untuk doa iftitahnya, doanya pripun Pak mau Pak? Nah, dalam beberapa riwayat nih Pak, niki yang ada setelah saya buka niki, cek dari jenengan mboten enten Pak, gitu. Oke. Awalnya pripun Pak? Doa. Subhanallah. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk. Sanes nggih Pak nggih? Sanes. Niku riwayat Muslim. Nah, berarti niku PR kagem kula mawon. Nggih. Karena barangkali nanti yang di fikih 4 imam madzhab itu ketemu nanti. Nek, karena di sini ndak ada sing fikih 4 imam madzhab berbayar ya Pak, kula belum sanggup lingano. Barangkali ada pertanyaan yang lain? Nggih. Kalau misalnya kami sudah bekerja pulang sampai rumah tidak ketinggalan tarawihnya. Nggih. Terus memang tarawih sendiri sama keluarga apa malah ditinggalkan karena itu tidak wajib. Iya, bagus nih. Iya. Sampun Pak. Iya. Nah, niki saya sempat kepikiran. Jadi pas sama istri perjalanan, jadi ada kendala di jalan lah. Saya sama istri itu niatnya mau jajan bakso pas pulang dari bapak mertua. Kalau dari bapak mertua ke rumah itu masih cukup lah waktunya untuk tarawih di rumah. Waktu itu istri sedang hamil besar. Nah, qadarullah mampir jajan bakso, terus sholat maghrib di masjid situ. Jadi bakso ini ditinggal rien, pesen rien. Nanti le buka teng mriku ngoten lah. Pas ke masjid Pak, niku sama panitia niku diambilkan nasi. Wah pokoknya sak gepok niku Pak. Sak gunung niku 2 gunung wong saya sendiri, istri sendiri. Istri saya nangis waktu itu karena pengen maem bakso. Lagi hamil nggih Pak, lagi pengen maem bakso, malah teng masjid disuguhi ngoten niku. Jadi purun mboten purun pripun?
Nah, terus wis teko tak mamaku engko. Ya ora enak to Mas, mosok yo. Akhirnya baksone dibeto pulang. Karena harus menghabiskan itu perjalanan ke rumah enggak nyanda, ternyata sholat tarawihnya sudah ketinggalan. Nah, karena nang dalan ya dadak mikir ke bakso wau. Nah, ini. Terus saya berpikiran ngeten, ini mending ke masjid telat atau jamaah di rumah berdua. Terus saya ambil waktu itu ikhtiar saya sholat jamaah di rumah sama istri karena wis telat sekali Pak. Wis telat mau sing di masjid yang 23 wis telat pol. Sing masjid 11 itu kayaknya masih uman witire nanti. Uman witire nggih. Maka teko di rumah saja. Biar apa? Biar jamaah dapat pahala sholat semalam suntuk. Karena ada kejadian itu. Terus nek ditinggal niku tetap rugi Pak. Misal ndak bisa jamaah sendiri misal nggih Pak. Misal yang sholat cuma yang laki-laki, berarti ya tetap sholat malam walaupun sendirian. Ngoten. Kalau ada keluarga, misal kalau saya tadi ada istri ya jamaah berdua. Insya Allah tetap dihitung sholat tarawih berjamaah dan dapat pahala sholat semalam suntuk. Walaupun pahalanya tetap nek dibandingkan yang di masjid ya tetap pahalanya tidak sama. Tapi paling tidak keutamaannya tetap dapat. Ngoten iki. Ngoten malih, Pak. Biasanya nek materi ini kita sasi Ramadan pertanyaannya tambah banyak. Karena ini masih belum nggih. Ngoten nggih. Begitu mawon jamaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Pada kesimpulannya ada beberapa hal yang saya sampaikan cukup berhati-hati karena memang hubungannya dengan perbedaan fikih. Tapi nek di Masjid Muhammadiyah niku tetap intinya sholat jamaahnya niku ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Nek ada yang berbeda fikih 1-2 niku mboten napa-napa, tidak usah dibuat pusing. Ngoten wong saya nek sholat ngimami teng masjid Muhammadiyah jan benten-benten Pak. Beda-beda, termasuk ada yang 2, ada yang 4, ada yang nanti kultumnya di sini, ada yang wis macam-macam. Yang penting dilaksanakan sholat tarawihnya niku yang sebaik-baiknya. Jadi yang paling apik tetap sholat tarawihnya, nggih. Bukan hal-hal di luar sholat tarawihnya. Niku mawon jamaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang dan salahnya itu saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada baik dan benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.